Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Mailani Khairun Nisa dari jurusan Studi Agama-Agama semester 4 dengan NIM 122100283. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan hasil bacaan saya dalam satu buku yang berjudul Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia. Lebih tepatnya yaitu pada bab 2 dengan subjudul Melacak Akar Pembedaan Warga Negara atas Nama Agama. Nah, pada bab 2 ini kita akan dijelaskan tentang akar permasalahan pembedaan warga negara atas nama agama tuh sebenarnya tuh udah mulai dari sejak zaman Belanda sampai masa Indonesia merdeka. Nah, pada bab 2 ini akan dijelaskan secara rinci. Baik, hal pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pembedaan antara agama dan adat. Di kalangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa agama dan adat itu saling bertentangan ataupun berbeda. Namun ada juga yang terkadang mengatakan bahwa agama dan adat itu sama. Komunitas agama yang menganggap bahwa adat adalah hal yang bisa mencemarkan agama adalah komunitas agama yang bersifat ortodoks dan puritan, sedangkan komunitas agama yang bersifat tradisional konstekstual menganggap bahwa adat adalah hal yang bisa menjadi sumber pengayaan agama. Lalu komunitas agama yang bersifat tradisional kontekstual juga menganggap bahwa selama adat itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka hal itu masih bisa dilakukan gitu. Selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran-ajaran agama. Pertentangan antara agama dan adat baru berhenti setelah pemerintahan Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai pembedaan makna agama dan adat pada akhir tahun abad ke-19. Kebijakan pembedaan tersebut merupakan rekomendasi dari Horgronje yang isinya yaitu politik Islam dilarang atau ditekan, Islam kesolehan dibebaskan, dan adat dikuatkan, direvitalisasi, dan dilembagakan. Pemerintahan Belanda mengeluarkan kebijakan tersebut merupakan sebagai suatu bentuk upaya untuk meredakan pemberontakan yang dilakukan oleh Muslim dan untuk membawa atau merayu agar kaum adat bisa dan mau menjadi aliansi mereka. Karena adanya kebijakan ini, kaum muslimin ataupun agama Islam menganggap bahwa kaum adat merupakan musuh mereka karena mereka beraliansi bersekutu dengan pemerintahan Belanda, sehingga mulai ada terjadinya perpecah belahan di antara kaum adat dan agama Islam. Selanjutnya itu pada sekitar abad 20-an mulai banyak bermunculan partai-partai politik seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya. Tetapi partai-partai politik tersebut tidak mempunyai atau tidak bisa mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana seharusnya partai politik, karena pada masa penjajahan itu tidak ada pemilihan umum yang dilakukan. Karena tidak adanya fungsi-fungsi partai politik, maka partai politik tersebut lebih dikenal sebagai politik aliran yang didasarkan pada bentuk-bentuk integrasi sosial yang menurut Clifford Geertz untuk kasus Jawa itu ada 3 tipologi, yaitu priai, abangan, dan santri. Untuk kelompok sosial priai itu bisa diwakilkan oleh Partai Nasional Indonesia, sedangkan untuk abangan, kelompok sosial abangan itu bisa diwakilkan oleh Partai Komunis Indonesia, dan untuk kelompok sosial santri diwakilkan oleh
NU untuk tradisionalnya dan Muhammadiyah untuk yang modernnya. Karena adanya pembagian kelompok sosial ini, maka mulai terjadi polarisasi antara kelompok sosial yang 3 tadi. Karena priai dan abangan itu dianggap sekawan dan berhadapan langsung dengan santri, sehingga mulai ada pertentangan antara kelompok abangan dan santri. Pertentangan yang terjadi antara kelompok abangan dan santri seakan-akan reda ataupun hilang pada saat masa peralihan dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang, karena kelompok sosial santri pada masa penjajahan Jepang mendapatkan dukungan dari pemerintahan Jepang, sedangkan kelompok sosial abangan mendapatkan tekanan. Pertentangan antara kelompok santri dan abangan mulai muncul kembali pada saat sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat merumuskan fondasi negara Indonesia akan seperti apa. Kelompok santri beranggapan bahwa Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan, sehingga kelompok santri menganggap bahwa fondasi negara Indonesia haruslah sebagai negara Islam. Sedangkan kelompok abangan merupakan kelompok yang netral terhadap agama, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak apa-apa bila urusan negara dan urusan agama itu dipisah. Nah, karena kedua kelompok ini sangat-sangat bersikukuh terhadap ideologi masing-masing, maka mereka ditengahi oleh pidato Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni yang kemudian pidatonya tersebut dikenal sebagai Hari Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, draft konstitusi panitia kerja telah selesai dan agama dimasukkan dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 29 yang terdiri dari 2 ayat. Pertama, negara berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan sesuai agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ini juga membawa pertentangan kepada kelompok santri dan abangan, karena mereka merasa bahwa kelompok abangan merasa pasal pertama bisa terlalu dipaksakan kepada non-muslim, karena merasa bahwa ayat pertama itu sangat dikhususkan untuk muslim saja, sehingga kelompok abangan takut jika hal itu bisa dipaksakan. Sedangkan kelompok santri menganggap bahwa ayat kedua bisa menjadi dasar untuk melakukan konversi, yang dimana di Islam itu tidak diperbolehkan. Hal ini juga terus menjadi perdebatan antara kelompok abangan dan kelompok santri. Selanjutnya, setelah Piagam Jakarta ditiadakan atau tidak dilakukan lagi, kelompok santri merasa sangat dirugikan dan dikhianati, sehingga mereka meminta ganti rugi, yaitu dengan dibentuk Departemen Agama atau Depag, yang secara garis besar tugasnya yaitu adalah untuk memenuhi keperluan kelompok santri. Dengan dibangunnya Depag ini, kelompok santri terus memberikan tekanan kepada kelompok abangan yang tidak memiliki agama, yaitu dengan mendefinisikan agama itu seperti apa, yaitu Depag mengajukan bahwa agama adalah yang memiliki kitab suci, nabi, dan diakui oleh internasional, sehingga selain yang dari 3 itu tidak bisa diakui sebagai agama, sehingga kaum abangan yang tidak menganut agama maka disebut sebagai kepercayaan atau tidak mempunyai agama.
Setelah Depak berhasil mengidentifikasi mana yang termasuk kepada agama dan mana yang tidak termasuk pada agama, kelompok santri merasa telah berhasil menekan kelompok abangan karena mereka telah mengidentifikasi agama itu seperti apa. Tetapi di lain hal, yaitu kelompok abangan ataupun aliran kebatinan mulai berkumpul dan membentuk suatu organisasi yang semakin hari semakin berkembang dan memiliki banyak penganut, dan mulai banyak bermunculan aliran-aliran kebatinan. Kelompok santri merasa kemunculan dan perkembangan aliran kebatinan ini mengancam agama Islam karena takut aliran kebatinan ini menjadi agama yang baru dan memberikan pengaruh negatif kepada agama Islam. Maka dari itu, Depak membentuk suatu lembaga khusus, yaitu Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat atau PAKEM, yang memiliki tujuan agar aliran kebatinan ini tidak menjadi suatu agama baru dan tidak bisa memberikan dampak negatif kepada agama Islam.